Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Aku Ingin Melihat Allah, buku yang pertama bagian yang ke-25. Pada bagian ke-25 ini, kita akan belajar bersama dari Santa Teresa Avila dan juga Santo Yohanes Salib mengenai bagaimana menghadapi setan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Santa Teresa Avila dari kehidupan dan juga pengalaman kemudian menuliskan dalam karya-karyanya bagaimana syarat-syarat yang diperlukan untuk menghadapi setan. Syarat pertama untuk menang atas setan adalah tidak menyerah pada ketakutan yang berlebihan kepada setan. Jadi tidak menyerah pada ketakutan yang berlebihan pada setan. Jadi kita perlu sadari, memang setan adalah musuh yang harus diwaspadai karena mempunyai kuasa atas indera-indera manusia, atas indera-indera kita, baik indera lahir dan juga indera batin. Dan juga karena kelihayannya, karena kecerdikannya. Jadi kita perlu sungguh-sungguh waspada dan berjaga-jaga seperti yang dinasihatkan Santo Petrus sendiri, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jadi memang perlu suatu kewaspadaan rohani, tetapi kita harus ingat bahwa kuasa setan ini ada batasnya. Kalau kita ingat dalam pengajaran-pengajaran sebelumnya, saya pernah mengutip apa yang dikatakan Pater Gabriel Amorth dalam bukunya Seorang Eksorsis Menceritakan Kisahnya. Sebagai orang Kristen yang dibaptis sebagai umat Allah, ya, dalam hal ini kita sebagai umat Allah, sebagai umat Kristiani bisa mengalami serangan setan. Yang pertama, bila memiliki hubungan dengan si jahat, dalam arti sungguh-sungguh ada keterbukaan dan juga hubungan dengan si jahat melalui okultisme dan juga berbagai hal yang lain. Ya, jadi jelas itu sangat membuka diri terhadap serangan setan karena okultisme merupakan jalan masuk dari si jahat. Nah, tetapi kemudian yang kedua, ya, setan dapat menyerang dalam hal ini. Allah memberikan izin dalam penyelenggaraan ilahi. Tuhan memberikan izin untuk satu kebaikan yang jauh lebih besar, di mana Tuhan punya rencana atas jiwa. Jadi dalam hal ini kita juga perlu sadar bahwa setan juga punya keterbatasan. Dia tidak mengerti pada hal-hal adikodrati. Karena hal-hal adikodrati ini merupakan pengetahuan dari Allah. Dan juga Allah menganugerahkan pada jiwa-jiwa yang ditarik lebih dalam untuk masuk dalam kehidupan yang adikodrati. Kemudian setan juga tidak berdaya dan juga tidak dapat menembus daya-daya batin yang lebih tinggi. Khususnya juga berkaitan dengan kehendak, yaitu ketika jiwa sudah menyerahkan diri secara total kepada Allah, menyerahkan diri secara mutlak kepada Allah dan juga kepada kehendak Allah, di mana jiwa sungguh-sungguh mencintai Allah secara total. Maka di sini setan juga tidak berdaya untuk menembus daya-daya batin ini. Dan juga satu hal perlu kita ingat, pekerjaan atau kuasa dari setan ini ada batasnya. Statusnya sebagai pengacau ini hanya berhasil sementara saja. Selama jiwa kemudian bertekun dan setia, ya, jadi kemudian juga ketika dia memulai kehidupan doa, suatu persahabatan dengan Allah yang terus-menerus, suatu relasi yang intim dan terus-menerus dengan Allah. Maka dalam hal ini, kalau seolah-olah
Allah membiarkan, mengizinkan pencobaan dari setan itu datang, tetapi kekacauan yang ditimbulkan setan ini hanyalah pada awal. Dan ini bersifat sementara. Pada akhirnya Allah sendiri yang akan campur tangan untuk memenangkan jiwa dengan kuasa Allah sendiri, dengan kuasa Tuhan Yesus sendiri. Sehingga jiwa kemudian diangkat untuk semakin dalam suatu relasi, suatu persahabatan dengan Allah. Kemudian diungkapkan Santa Teresa Avila, kalau kita membiarkan diri dikuasai ketakutan akan setan, ini merupakan suatu yang tidak masuk akal dan juga berbahaya. Rupanya segala ketakutan, segala kegelisahan yang ditimbulkan setan, seolah-olah kemudian menjadikan setan itu pusat yang begitu berkuasa, yang harus begitu ditakuti. Maka ini memberikan keuntungan besar pada setan sendiri. Diungkapkan Santa Teresa Avila dalam buku Riwayat Hidup, bab 31, artikel yang pertama. Kiranya apa yang sudah aku katakan akan membantu abdi Allah yang sejati untuk tidak begitu memperhatikan ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan iblis kepada kita. Biarlah iblis menyadari bahwa setiap kali kita tidak memperhatikan mereka kehilangan banyak kekuatan dan jiwa memperoleh lebih banyak kemampuan untuk menguasai mereka. Kita selalu mendapat manfaat dari pengalaman-pengalaman ini. Jadi dalam hal ini, langkah terbaik yang diungkapkan Santa Teresa Avila, tidak memperhatikan ketakutan, kegelisahan yang disebabkan iblis kepada kita. Satu langkah terbaik yaitu tidak memperhatikan setan dan juga pekerjaan-pekerjaannya, tetapi lebih berfokus kepada Allah sendiri untuk sungguh-sungguh berusaha hidup di hadirat Allah secara terus-menerus. Saya sendiri punya latar belakang, saya akui bahwa rupanya pada masa kecil saya sering ditakut-takuti. Ya walaupun sederhana, kelihatannya di TVRI zaman dulu ya, ada siaran ludruk atau lawak oleh Sri Mulat. Itu ada satu pemain yang namanya Paimo. Ya sering berperan sebagai Dracula. Jadi meninggal, lalu kemudian tahu-tahu bangun menjadi Dracula. Nah sebagai anak kecil, rupanya ya oleh yang mengasuh saya sering juga ditakut-takuti ya. Jadi apalagi kalau nonton TVRI. Baik, kita lanjutkan. Jadi syarat pertama yang dinyatakan Santa Teresa Avila, tidak takut berlebihan kepada setan. Ya, dengan pengalaman masa kecil ini, ya saya cukup, ya boleh katakan diombang-ambingkan ketakutan dan kegelisahan dari si jahat. Tetapi semakin lama, lebih-lebih ketika kemudian ya, saya akui ini sangat membantu seperti yang saya sharingkan kesempatan yang lalu, bahwa setan banyak menimbulkan kegelisahan yang saya alami, itu juga dari faktor masa kecil juga, pengaruh masa kecil yang saya alami. Tapi puji Tuhan, dengan segala pengertian-pengertian yang diberikan Tuhan juga melalui pengajaran-pengajaran Santa Teresa Avila ini juga sangat membantu saya secara pribadi. Mari kita lihat sekarang, yaitu mengenai senjata untuk memerangi setan. Yang pertama adalah doa dan kewaspadaan. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, air suci. Jadi yang kita bahas ini lebih-lebih berkaitan dengan hidup doa, hidup rohani, yang kemudian diungkapkan oleh Santa Teresa Avila dan juga Santo Yohanes dari Salib. Tetapi berkaitan dengan pelayanan doa pembebasan, memang kemudian ada pengajaran-pengajaran yang khusus dan juga persiapan-persiapan yang khusus
ketika orang kemudian dipakai Tuhan untuk melayani di bidang ini. Sekarang kita lihat senjata untuk memerangi setan, yaitu doa dan kewaspadaan. Berjaga-jaga dalam doa adalah sarana yang sangat diperlukan untuk perjuangan melawan setan. Jadi dalam hal ini, ketika kita berdoa, kita sadari bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita bersama Allah, di dalam Allah, dan juga Allah yang jauh lebih besar, karena Dia adalah maha segala-galanya, Dia adalah pencipta segala-galanya. Dia juga berkuasa atas malaikat yang jatuh. Jadi hanya bersama Allah, di dalam Allah, dan oleh kuasa Allah, khususnya yaitu melalui doa dan juga kewaspadaan rohani. Ini merupakan sarana utama untuk melawan setan. Santa Teresa Avila menyatakan salah satu alasan mengapa kita harus menjalankan doa batin, karena dengan doa batin setan tidak punya banyak kesempatan untuk menggoda kita. Kemudian juga ditegaskan oleh Santa Teresa Avila, kalau kita sudah masuk dalam kehidupan doa batin, maka apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan doa batin. Jangan pernah berhenti dari doa batin. Dan pada zaman ini, karena suatu arus rahmat yang baru dan satu pembaharuan rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus, banyak orang kemudian mulai berdoa dan masuk dalam kehidupan doa yang lebih dalam, baik melalui doa meditasi atau doa batin seperti doa Yesus dan juga Lectio Divina. Maka ketika kita sudah mulai menjalani doa batin, jangan pernah berhenti. Tetapi sebaliknya, bila seorang sembrono, asal-asalan saja dalam menjalankan doa batin ini, sebenarnya di sini juga akan merugikan diri sendiri. Diungkapkan oleh Santa Teresa Avila dalam Jalan Kesempurnaan, bab 23 artikel yang kedua. Jadi dalam hal ini mereka, yaitu setan, akan sangat merugikan kita. Jikalau iblis mengetahui bahwa seorang bisa diubah dan tidak mempunyai ketetapan hati untuk melakukan apa yang baik dan bertekad bulat untuk bertahan, iblis tidak akan membiarkan orang itu sendiri entah pada waktu malam maupun siang, dan akan membujuknya dengan perasaan was-was dan kesulitan-kesulitan yang tidak ada hentinya. Hal ini aku tahu benar dari pengalaman, dan karena itu aku dapat mengatakannya kepada kalian. Aku yakin bahwa tak seorang pun di antara kita menyadari betapa pentingnya hal ini. Jadi kalau seorang sembrono asal-asalan saja, tidak punya ketetapan hati dan tekad bulat untuk terus menjalani kehidupan doa, apapun yang dia alami, ya, entah kalau mau digambarkan, entah doa itu menyenangkan, entah itu doa itu kering, entah bisa doanya atau sedang dalam sulit berdoa, entah begitu banyak pelanturan, tapi kemudian ya lama-lama kemudian merasa tidak tahan lalu mutung. Mutung ini artinya berhenti, ya, mundur teratur, bahkan tidak lagi berdoa atau sembrono, kadang doa kadang tidak. Sebenarnya sangat merugikan diri kita sendiri, yaitu di mana si jahat justru di sini akan terus berusaha menyerang, ya, membujuk dengan perasaan was-was dan juga kesulitan-kesulitan yang tidak ada henti-hentinya. Karena itu benar-benar kalau sudah mulai, kita harus terus berjalan, jangan pernah berhenti. Seperti dikatakan juga para bapak gereja,
dalam kehidupan rohani, ya. Tidak maju berarti mundur. Jadi terus berdoa, entah itu doa bisa menyenangkan, bisa ada hiburan rohani, pengalaman-pengalaman rohani, atau kadang-kadang doa itu begitu kering, sulit berdoa dan sebagainya. Tetapi yang dilihat Tuhan bukan perasaan-perasaan kita. Karena nilai doa kita di hadapan Allah diukur berdasarkan iman, harapan, dan cinta kasih yang menjiwai. Walaupun merasa doanya begitu kering dan tidak tetapi kita membangun satu niat, Tuhan, saya berdoa bukan untuk mencari apa yang menyenangkan diri saya atau perasaan saya, tetapi dalam doa ini saya mau mencari Engkau. Jadi entah doanya kering, entah doanya sedang sulit. Kan kita lihat juga hidup doa juga bisa dipengaruhi variasi kehidupan. Kalau orang capek, orang lemah, itu pasti bisa mempengaruhi, ya. Nah, tetapi juga kekeringan rohani. Tetapi tetap berusahalah berdoa sesuai waktu yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Misalnya setengah jam satu hari untuk melakukan Lectio Divina atau doa Yesus, atau bahkan kemudian 1 jam sehari untuk Lectio Divina atau doa Yesus, ya maka kita akan terus berusaha menepati janji atau niat yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kemudian, jadi doa dan juga kewaspadaan rohani juga menjadi bagiannya yang juga perlu kita ingat, yaitu doa yang terus-menerus atau hidup di hadirat Allah. Untuk dapat melihat pembahasan tentang doa atau hidup di hadirat Allah, Anda juga dapat menyaksikan di channel YouTube Jalan Doa. Sudah beberapa kali pengajaran dibahas tentang hidup di hadirat Allah ini, yaitu berusaha mengarahkan pikiran dan hati yang terus-menerus kepada Allah dalam keseharian kita. Melakukan doa yang tidak kunjung putus, doa yang terus-menerus. Seperti juga diungkapkan oleh seorang bapak gereja, Santo Gregorius dari Nazianze. Kamu harus lebih sering mengingat Allah daripada bernafas. Jadi untuk kemudian bisa berdoa setiap saat, Bapak Gereja ini juga mengungkapkan supaya kita juga mempersembahkan waktu secara khusus tiap-tiap hari kepada Tuhan untuk berdoa. Dan ini merupakan sarana paling efektif menghadapi juga serangan dan pengaruh setan. Karena apa? Pikiran dan hati kita tidak berfokus pada hal-hal lain, pada masalah, atau kemudian pada setan, tetapi pikiran dan hati kita dengan terus-menerus hidup di hadirat Allah ini, sebenarnya kita mau terus berusaha berfokus kepada Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa, yang juga sanggup menjaga dan melindungi kita semua. Kemudian, pada bagian yang kedua, yaitu berkaitan dengan senjata untuk melawan setan, kemudian Santa Teresa Avila mengungkapkan yaitu tentang puasa. Kusuma karma, anggur yang berbunga, cahaya